Oke, kita lanjutkan materi pemrograman di minggu ke-7 ya. Sebagai materi terakhir sebelum UTS, yaitu tentang fungsi. Nah, jadi ya, ini saya sampaikan, saya rekam di minggu ke-7, pengganti tugas, pengganti pertemuan minggu ke-7. Artinya di minggu depan, di minggu ke-8 karena akan melaksanakan UTS. Nah, UTS-nya bagaimana akan saya sampaikan di tempat yang berbeda ya, bukan di video ini. Oke, kita hari ini akan bahas tentang fungsi. Apa itu fungsi dan bagaimana membuat fungsi sendiri, beberapa jenis fungsi. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, kalau membicarakan tentang fungsi, sebenarnya sudah sering kita bahas. Banyak sekali fungsi yang sudah kita gunakan seperti printf, scanf, itu adalah bentuk-bentuk sebuah fungsi. Nah, kalau printf dan scanf itu termasuk fungsi yang sudah didefinisikan terlebih dahulu, sudah ada melalui library stdio.h yang selalu kita gunakan di baris pertama program kita. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara kita membuat fungsi kita sendiri, yaitu kita tuliskan nama fungsinya dan menjalankan program apa yang kita inginkan. Nah, itu adalah sebuah fungsi. Atau kalau secara definisi, fungsi merupakan sebuah kumpulan statement atau program yang dikelompokkan menjadi satu bagian kode program untuk menyelesaikan tugas spesifik tertentu. Nah, ini sudah masuk juga pengertian untuk fungsi yang sudah kita gunakan seperti printf, punya tujuan tertentu yaitu menampilkan menampilkan output pada command prompt atau konsol, scanf untuk input dari konsol dibaca oleh program. Nah, itu kan punya tugas spesifik. Nah, kode sebuah fungsi itu hanya didefinisikan satu kali, namun dapat digunakan berulang kali tanpa harus menuliskan kembali kode yang sama. Jadi kalau misal ya contoh kita mau melakukan operasi perulangan untuk sebuah program, nah bisa kita jadikan sebuah fungsi sendiri sehingga kita tidak perlu menuliskan kembali perulangan itu berulang kali. Nah, nanti kalau sudah kita definisikan sebuah fungsi, kita cukup memanggil fungsi tersebut tanpa kita menuliskan lagi program-program yang ada di dalam fungsi tersebut. Nah, di sini secara general ada dua jenis fungsi, yaitu user defined function, fungsi yang didefinisikan oleh pengguna atau kita sebagai pemrogram, dan built-in function atau fungsi yang sudah ada, yang sudah langsung dapat digunakan dari compiler. Nah, yang akan kita buat hari ini adalah user defined function. Oke, ini parameternya. Nah, sama seperti di pertemuan sebelumnya ya, setiap apa yang saya contohkan di sini langsung bisa kalian lakukan dan upload bentuk screenshot dan programnya pada LMS Cydia ya. Nah, di mana akan ada 4 bentuk yang akan kita coba, yaitu fungsi sebagai dasar pembuatan fungsi, kemudian ada fungsi dengan parameter, ada fungsi dengan nilai balikan, dan ada fungsi dengan parameter dan nilai balikan. Apa maksud tersebut? Nah, fungsi dengan parameter itu maksudnya adalah fungsi yang butuh inputan. Nah, ada parameter namanya, itu ada input yang dibutuhkan. Kemudian ada fungsi dengan nilai balikan, artinya saat fungsi itu selesai dilakukan akan ada nilai yang kembali ke program utama. Kemudian ada fungsi dengan parameter dan nilai balikan, yaitu fungsi yang punya input dan akan ada output yang harus ditampilkan atau diolah setelah program fungsi tersebut selesai. Oke, di sini kalau dari PPT memang tidak urut seperti yang di tugas, maka kita langsung contoh saja ya. Jadi silahkan dibuat project baru. Ya, dibuat project baru. Jangan lupa ya saya beri nama fungsi minggu fungsi saja. Oke, saya buat oke. Jangan lupa dibuat
dalam folder sendiri ya. Jangan sampai karena sama seperti sering terjadi, kalau tidak dibuat dalam folder sendiri dia akan rancu dengan program yang lain. Jadi buat folder sendiri khusus untuk project tersebut. Oke, save. Kemudian saya save juga main.c nya. Oke, ini. Oke, ya ini punya saya langsung program saja, kemarin sempat saya close, tapi tidak masalah karena memang kita butuh di program main.c saja. Oke, sekarang kita coba membuat sebuah fungsi. Nah, tapi alasan sebuah fungsi kenapa dibuat? Nah, kita coba dulu. Misal saya mau lakukan penjumlahan dari dua buah variabel, misal. Jadi saya mau buat dua variabel, ada input A, input underscore A, saya beri angka 0 sebagai awal, kemudian input underscore B, saya juga beri angka 0, kemudian saya juga mau ada output, ada variabel output, saya langsung koma saja. Oke, jadi di sini saya membuat sebuah penjumlahan dua buah variabel input A dan input B dan ditaruh di variabel output. Oke. Jadi saya butuh, karena saya mau ada nilai masukan diinputkan oleh user, maka saya gunakan scanf. Kemudian karena tipe data variabelnya integer, saya pakai %d, koma, jangan lupa scanf pakai tanda n, input underscore A, titik koma, kemudian saya beri lagi input underscore B. Kemudian untuk sebagai tanda saja saya berikan kalimat di awal. Silahkan masukkan angka atau angka pertama deh, angka pertama. Saya beri enter. Koma. Kemudian ya pertama saya tampilkan silakan masukkan angka pertama. Kemudian diminta masukkan input pada variabel input A, kemudian saya beri lagi silakan masukkan angka kedua, input B. Nah, yang ingin saya lakukan sekarang antara input A dan input B itu dijumlahkan. Jadi saya mau buat output sama dengan input underscore A tambah input underscore B, titik koma. Nah, saya mau buat program hanya untuk menjumlahkan saja. Jadi penjumlahan antara input A dan input B. Kemudian outputnya saya tampilkan printf hasil penjumlahan. Sama dengan saya beri %d. Saya mau menampilkan variabel output. Oke, sekarang kita coba jalankan dulu. Oke, ada yang salah. Output undeclared. Oh sorry, ini salah tulis. Oke, sekarang kita coba. Nah, saya scroll. Nah, saya masukkan angka 9, enter. Saya masukkan angka 10, enter. Maka hasil penjumlahnya 19. Oke, sudah benar. Oke, ini kan program biasa ya, program untuk melakukan penjumlahan saja. Nah, sekarang kita masuk ke kenapa butuh fungsi. Nah, kalau tidak kalau kita gunakan cara seperti ini, maka untuk melakukan penjumlahan lagi, misal saya mau melakukan selain penjumlahan juga ada. Misal saya mau melakukan penjumlahan lagi dengan input yang berbeda, maka saya harus copy lagi program ini di bawahnya. Mungkin setelah di-outputkan, ditampilkan, maka nanti menjalankan kembali programnya dan seterusnya. Nah, atau juga bisa dilakukan gunakan perulangan ya. Misal kita gunakan perulangan while misal pakai for saja.
i. Ya, jadi saya butuh variabel i di sini. Misal i sama dengan 0, titik koma, saya mau melakukan perulangannya sebanyak 3 kali. Kemudian di plus. Nah, saya mau lakukan perulangan pada program ini. Oke, saya cut ini ya. Saya cut, taruh di dalam for. Nah, saya sesuaikan saja di tab. Nah, jadi kalau program ini saya jalankan, ini adalah program untuk melakukan penjumlahan. Nah, kalau saya enter, saya masukkan 9, 1, 10, kemudian dia akan menampilkan mengulang kembali programnya, yaitu silakan masukkan angka pertama lagi. Saya masukkan 10, masukkan angka kedua 2, dan muncul lagi, diminta masukkan lagi 4, 2, muncul 6, dan sudah. Nah, jadi dia melakukan perulangan 3 kali terhadap baris program ini. Nah, oke. Ya, kita sudah mencoba menggunakan perulangan terhadap program yang kita buat. Nah, sekarang kita coba buat fungsi ya. Jadi karena di sini kalau kita lihat untuk melakukan penjumlahan saja satu itu menuliskannya banyak ya. Nah, apalagi kalau kita mau buat contoh kalkulator, maka harus ada pilihan, harus ada perkalian. Maka di sini di program main-nya akan banyak sekali. Nah, agar program main ini lebih efisien dan fungsi dan program penjumlahan ini bisa dilakukan kembali tanpa menuliskan program yang sama, kita bisa jadikan baris 12 hingga 19 dia menjadi sebuah fungsi sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi tanpa parameter dan tanpa nilai balikan atau ya. Oke, ya nanti kita sesuaikan. Nah, kalau di contoh ini mungkin kita akan mulai dari fungsi dengan nilai balikan ya. Oke, saya coba buat sebuah fungsi. Nah, fungsi itu strukturnya, kalau kalian lihat, fungsi main, nah, main di sini adalah sebuah fungsi juga. Strukturnya akan sama. Nah, fungsi itu strukturnya akan dimulai dari pertama tipe datanya apa, kemudian diteruskan nama fungsinya, nah, baru dimasukkan yang disebut dengan parameter atau inputnya. Kemudian ada di dalam kurung awalnya berisi program yang akan dijalankan. Oke, ya sekarang kita coba. Kita akan mencoba fungsi dengan nilai balik dulu. Nah, ini fungsi dengan nilai balik. Oke, sekarang kita coba buat fungsi. Karena output akhirnya itu dalam tipe data integer, maka saya buat fungsinya dalam bentuk integer juga. Ya, saya buat fungsinya dalam bentuk integer juga. Ya, int spasi. Nah, kemudian nama fungsinya, saya buat nama fungsinya adalah penjumlahan. Nah, kemudian saya tutup kurung. Nah, kurung pertama ini diisi oleh parameternya atau inputnya atau variabel apa yang mau digunakan atau variabel apa yang mau diteruskan ke dalam fungsi dari program utamanya untuk diolah. Nah, kita tidak menggunakannya dulu, jadi saya kosongin dulu. Langsung kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, selanjutnya yang mau saya lakukan adalah cut ini. Saya cut, saya taruh di dalam fungsi penjumlahan. Oke, nah kita sudah membuat sebuah fungsi. Nah, biar urutannya sama, kita mulai dari fungsi yang pertama ini ya, fungsi tanpa fungsi tanpa parameter dan tanpa nilai balikan. Nah, kita mulai dari yang pertama, fungsi tanpa parameter dan tanpa nilai balikan. Oke, ya ini contoh fungsi tanpa parameter, jadi parameternya kosong dan tanpa nilai balikan. Nah, kenapa dibilang tanpa nilai balikan? Karena tidak meneruskan sebuah output fungsi yang akan diolah pada program utama. Ya,
Oke, ini sudah sebuah fungsi. Nah, jadi kita buat fungsi namanya penjumlahan dan isinya dari silahkan masukkan angka pertama, masukkan angka kedua, melakukan penjumlahan dan menampilkan hasil penjumlahan. Nah, ini sudah sebuah fungsi. Tapi sebuah fungsi ini tidak akan bisa dijalankan atau tidak akan berjalan isinya tanpa kita panggil namanya. Nah, jadi karena saya membuat program yang sama dengan contoh sebelumnya, yaitu melakukan penjumlahan berulang sebanyak 3 kali. Nah, maka di dalam for yang di sini yang ada di dalam fungsi main ini, saya panggil fungsinya penjumlahan. Ya, jadi namanya harus sama. Nama fungsi yang mau dipanggil harus sama, atau kalian copy paste saja biar mudah. Penjumlahan. Nah, artinya kita akan memanggil fungsi penjumlahan, di mana fungsi penjumlahan isinya adalah ya baris 11 sampai baris 18 ini. Nah, kemudian memanggil fungsi tidak hanya namanya saja, harus diikutkan buka kurung, tutup kurung, dan titik koma. Oke, ini contoh fungsi tanpa parameter dan tanpa nilai balikan. Oke, sekarang saya coba jalankan. Mungkin saya berikan enter di sini ya, biar ke bawah nanti hasilnya. Oke, maka dia akan menjalankan fungsinya. Silakan masukkan angka pertama, saya masukkan 1. Angka kedua saya masukkan 2. Maka dia menampilkan 3. Bisa dilihat dia menjalankan apa yang ada di dalam fungsi penjumlahan ini. Dari silahkan masukkan angka pertama 1, silahkan masukkan angka kedua, saya masukkan 2, lalu melakukan penjumlahan dan menampilkan hasil penjumlahannya 3. Nah, kemudian karena kita taruh fungsinya di dalam sebuah perulangan, maka kemudian dia mengulang kembali fungsi tersebut. Jadi kalau saya lanjutkan, saya masukkan 3, masukkan 4, nah dia akan menampilkan angka 7. Nah, karena perulangan 3 kali, maka kita coba selesaikan 5 dan 6. Dia akan menampilkan 11 dan selesai. Nah, ini adalah contoh sebuah fungsi tanpa parameter dan tanpa nilai balik. Nah, kenapa dibilang tanpa nilai balik? Kalau tanpa parameter jelas karena kurung kurawal di sini tidak ada isinya, maka dia tanpa parameter, tidak ada inputnya. Nah, kenapa dibilang tanpa nilai balik padahal ada variabel, ada nilai yang dihasilkan? Ya nanti kita akan bahas tentang fungsi dengan nilai balikan. Nah, ini silahkan dicoba dulu. Ya, kemudian hasilnya di screenshot dan diupload pada tugas yang pertama, fungsi tanpa parameter dan tanpa nilai balikan. Oke, ini dicoba dulu. Silahkan bisa di-pause dan dicoba. Oke, nah, kita lanjutkan langsung. Nah, sekarang kita bahas dengan fungsi dengan parameter yang kedua, sesuai urutan di Cydia ya. Fungsi dengan parameter. Apa maksud dengan fungsi dengan parameter? Yaitu fungsi yang butuh inputan. Nah, ya, saya tutup dulu yang contoh pertama. Nah, kita lanjutkan merubah fungsi penjumlahan ini saja ya. Oke, sekarang kita membuat fungsi dengan parameter tapi tanpa nilai balikan. Oke, artinya kita butuh mendefinisikan atau menambahkan program atau baris program di dalam kurung kurawal ini yang merupakan parameter dari fungsinya. Parameter di sini itu adalah yang ingin kita masukkan ke dalam fungsinya atau ingin kita teruskan ke dalam fungsinya dari program utama. Ya. Oh ya, tadi saya lupa membahas. Nah, fungsi penjumlahan ini ya, atau fungsi yang kita buat itu harus diletakkan sebelum fungsi utama atau sebelum fungsi yang namanya main ini. Nah, kenapa? Karena compiler itu dia membaca terlebih dahulu fungsinya, baru digunakan di dalam fungsi main. Jadi fungsi yang namanya main ini akan selalu dijalankan paling pertama. Nah, apa yang dituliskan sebelum main ini hanya akan dideteksi oleh compiler dan disimpan sebagai pendefinisian fungsi saja. Ya, jadi tetap program yang dijalankan adalah program yang dituliskan di dalam fungsi main.
Makanya kalau kita tidak memanggil fungsi yang kita buat, dia tidak akan menampilkan apa-apa. Jadi misal kalau saya hapus di sini, maka kalau dijalankan dia akan langsung selesai, tidak menampilkan apa-apa. Karena tidak ada program yang dijalankan. Meskipun fungsi yang kita buat itu dituliskan sebelum fungsi main. Ya, jadi compiler itu akan selalu mendeteksi fungsi mainnya, fungsi utamanya itu di mana. Main ini ada di mana. Maka yang dituliskan sebelum main ini akan hanya didefinisikan saja, tidak dijalankan seperti fungsi pada umumnya. Nah, jadi kalau diurutkan memang ada pendefinisian variabel dulu, kemudian masuk di fungsi penjumlahan ada printf, di mana fungsinya untuk menampilkan kalimat. Nah, tapi kalau compiler, kalau dia mendeteksi ada fungsi sebelum fungsi main, dia hanya menyimpan programnya saja, tidak menjalankan. Ya, jadi dia hanya menyimpannya saja. Wah, ini ada fungsi namanya penjumlahan, isinya ada printf, scanf, output, dan seterusnya. Hanya menyimpan saja, belum dijalankan. Baru menjalankan program itu kalau sudah bertemu dengan fungsi main. Maka kalau di dalam fungsi main tidak dipanggil, maka fungsi tersebut tidak akan dijalankan. Ya, maka kita harus memanggilnya menggunakan nama fungsinya dan buka kurung, tutup kurung, titik koma. Oke, tadi terlewat tentang alur pemrogramannya. Oke, sekarang kita lanjutkan fungsi dengan parameter dan tanpa nilai balikan. Nah, parameter di sini itu adalah karena program itu dijalankannya tetap dari fungsi main, maka kalau kita mau fungsi itu mendapatkan nilai variabel dari fungsi utama, maka kita harus menggunakan parameter. Nah, contoh saya mau inputnya ini itu di fungsi utama. Ya, jadi saya mau inputnya itu di fungsi utama. Kemudian saya hapus for-nya ya. Saya panggil sekali saja penjumlahan. Misal saya inputnya itu mau di fungsi utama, tapi fungsi penjumlahan ini tetap, saya ingin dia tetap melakukan penjumlahan terhadap input yang diberikan. Nah, oke, di sini ya karena kita mendefinisikan input underscore a dan input underscore b itu variabel global ya, maka dia tetap langsung bisa dilakukan. Jadi kalau contoh ini saya langsung jalankan, ini masih fungsi tanpa parameter ya. Saya masukkan angka 9, saya masukkan angka 10, maka dia akan tetap menampilkan 19. Karena variabel input underscore a dan input underscore b itu merupakan sebuah variabel global. Maka karena dia variabel global, fungsi penjumlahan pun akan mengetahui nilai input underscore a dan input underscore b. Oke, nah misal kita mau membuat fungsi dengan parameter, misal input underscore a dan input underscore b itu adalah variabel lokal yang didefinisikan hanya di dalam fungsi main. Nah, maka kalau saya jalankan kembali, akan terjadi error pada fungsi penjumlahan karena variabel lokal dipanggil pada sebuah fungsi yang berbeda. Ya, maka fungsi tersebut tidak akan mengetahui variabel input underscore a dan input underscore b. Nah, maka dengan skema ini kita butuh menggunakan sebuah parameter. Nah, jadi kita mau meneruskan variabel input underscore a dan input underscore b ke dalam fungsi penjumlahan. Nah, bagaimana caranya? Kita buat atau kita tambahkan parameter. Misal parameter di sini saya beri, nah, parameter itu pada umumnya adalah sebuah variabel ya. Jadi saya membuat variabel, masukkan ya, saya buat namanya berbeda. Sebenarnya sama pun tidak akan masalah. Saya berikan masukan a dan masukkan b. Nah, jadi saya mau meneruskan variabel input underscore a dan input underscore b ke dalam variabel penjumlahan, fungsi penjumlahan. Nah, dimasukkannya ke dalam variabel namanya masukkan a dan masukkan b. Maka yang saya olah di sini
yaitu variabel masukan A dan variabel masukan B. Nah, kemudian ini struktur fungsi dengan parameter ada di dalam kurung pertama, ya, itu kita beri variabel yang menjadi parameternya, yang menjadi inputnya. Di sini saya buat ada masukan underscore A dan masukan underscore B. Nah, jadi variabel inputnya nanti akan disimpan ke dalam variabel masukan underscore A dan variabel masukan underscore B. Maka karena saya mau membuat fungsinya itu adalah fungsi penjumlahan, maka yang saya outputkan atau yang saya olah itu adalah penjumlahan masukan underscore A dan masukan underscore B, sehingga outputnya ditampilkan ya hasil output yang sama, variabel global. Nah, ini sudah struktur fungsi dengan parameter. Nah, tapi di sini ya, fungsi dengan parameter itu harus dipanggil dengan cara fungsi dengan parameter juga. Nah, maka di sini di pemanggilan fungsinya harus kita spesifikkan variabel apa yang mau diteruskan ke dalam fungsi kita. Nah, di sini urutannya harus sesuai, variabelnya harus urut. Yang kalau kita mau masukkan underscore A duluan, maka kita harus berikan urutan yang pertama. Ya, urutannya harus sesuai. Jadi misal di sini saya mau mengurutkannya input underscore A, input underscore B. Ini contoh pemanggilan fungsi dengan parameter. Nanti saat fungsi tersebut dipanggil, maka isi dari variabel input underscore A itu akan mengisi variabel masukan underscore A di dalam fungsi penjumlahan. Jadi isi dari masukan underscore A itu sama dengan isi dari variabel input underscore A. Jadi kalau dalam prosesnya input underscore A itu diisi 10, maka masukan underscore A dia akan menjadi 10. Begitu pula pada masukan underscore B. Nah, ini harus urut. Yang mau dimasukkan ke variabel masukan underscore A itu harus ditulis pertama, baru koma, dituliskan lanjutannya itu masukan underscore B. Nah, nanti isi dari input underscore A dan input underscore B akan diteruskan menjadi variabel masukan underscore A dan masukan underscore B dan ditampilkan dan diolah pada variabel output untuk dijumlahkan. Baru ditampilkan. Oke, ini sudah merupakan bentuk fungsi dengan parameter. Sekarang kita coba. Nah, di sini sudah, ya ini di baris nomor 19 ya. Silakan masukkan angka pertama. Saya masukkan 110, ya, atau sama seperti sebelumnya 10. Tidak masalah. Kemudian masukkan angka kedua, saya masukkan 13. Nah, saya enter, maka dia sekarang sudah bisa menjalankan fungsinya, yaitu hasil penjumlahannya benar. 23 ya. Karena variabel angka 10 dari input underscore A dimasukkan ke dalam variabel masukan underscore A di dalam fungsi penjumlahan, dan angka 13 dimasukkan ke dalam masukan underscore B pada fungsi penjumlahan dan kemudian dijumlahkan. Sehingga hasil penjumlahannya itu 23. Nah, apakah ini dulu silahkan kalian coba untuk diupload di dalam fungsi dengan parameter tugas kedua. Ya, silahkan dicoba, ya, bisa di-pause, dicoba dan di-upload. Ya, uploadnya sama seperti sebelumnya, yaitu programnya harus terlihat dan outputnya harus terlihat. Oke, ini yang kalian coba untuk diupload. Lanjut. Nah, apakah fungsi dengan parameter itu hanya bisa mengirimkan variabel? Tentu tidak. Yang penting ada isinya. Maka input underscore A dan input underscore B ini bisa kita jadikan angka saja. Misal saya jadikan angka 110 dan 150. Ya. Maka kalau saya jalankan, ya di sini tetap meminta masukkan angka pertama karena tetap program yang pertama ini akan dijalankan ya. Misal saya masukkan 1, angka kedua 1. Nah, bisa dilihat hasil penjumlahannya itu bukan 2 sesuai yang kita inputkan, tapi 260 sesuai yang kita tuliskan sebagai parameter fungsinya. Nah,
Di sini saya tuliskan parameter 110 pada parameter pertama dan 150 pada parameter kedua, sehingga hasil penjumlahannya 260. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi sama seperti tadi, angka 110 ini kemudian dilanjutkan pada fungsi penjumlahan dan ditaruh di dalam variabel masukan underscore A. Dan angka 150 dilanjutkan pada fungsi penjumlahan ditaruh di dalam variabel masukan underscore B. Maka yang dijumlahkan adalah angka 110 dan 150, bukan lagi input underscore A dan input underscore B. Oke, kemudian outputnya tetap sama sesuai hasil penjumlahannya. Oke, ini contoh bahwa sebuah fungsi itu tidak selalu butuh variabel yang dikirimkan, tapi yang penting sebuah data. Apa yang terjadi kalau ini tidak ada? Nah, misal inputnya tidak ada, parameternya tidak ada, kalau kita jalankan dia akan error. Jadi pada bahasa pemrograman C itu fungsi harus ada. Kalau memang didefinisikan ada parameter, maka parameternya harus ada di dalamnya, harus diberikan. Saya kembalikan pada program aslinya. Oke, video pertama sampai di sini dulu. Part satunya sampai sini dulu.